Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatajul khairu wal barakat. Wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد. Matur suwun. Kira-kira gara-gara jahe khawatir nang sorang tadi enak kayak kori. Alhamdulillah, puji syukur kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang telah dianugerahkan kita bersama, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita bisa melakukan aktivitas, melakukan rutinitas ngaji bareng, majelis zikir dan sholawat. Rijalul Ansor, pengurus anak cabang Gerakan Muda Ansor Kecamatan Waru, yang terselenggara bekerja sama dengan Rijalul Ansor, dan Banser juga Yayasan At-Tauhidnya. Mugi-mugi mawon kekempalan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekempalan ingkang barokai, kekempalan ingkang manfaati dumateng kita sedaya, keluarga kita khususnya dan umumnya kepada seluruh kaum muslimin. Amin Allahumma amin. Para sahabatnya, kalau nyeluk para sahabatnya kalau hormati. Oke, di sini ada ketua Ansor yang saya hormati, ketua Rijalul Ansor, Banser, ketua Ansor dan pengurus yang lainnya. Kabupaten Gata. Alhamdulillah. Yang jelas sebelum kita mulai, saya ingin mengapresiasi setinggi-tingginya kepada pengurus anak cabang Gerakan Muda Ansor Waru yang telah gigih untuk syiaruddin, mensyiarkan agama Allah. Karena memang tegaknya agama itu bukan hanya dengan gerakan, tapi juga dengan ilmu. Disinilah pentingnya ilmu, karena dengan ilmu kita akan mengetahui mana yang hak, mana yang batil, enti sing bener, enti sing salah, hingga kita tidak mudah tersulut emosi ketika ada sesuatu yang berbeda paham dengan kita. Kebetulan kalau ditugasi untuk bahas tentang aswaja, dan kitabnya katanya terserah, yang mungkin nanti yang saya baca itu adalah kitab karangan Syekh Ali Maksum, Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah, dan Al-Barahin. Al-Barahin itu karya Ustaz Ahsan Ghazali. Beliau adalah murid Abu Yaseh Said Maliki Alawi. Satu contoh, kadang kita tidak mengedepankan kebaikan dalam bermusyawarah. Ada contoh gini, ketika ada orang lain mengatakan, tadi katanya dari tahlil, kenapa sama tahlilan? Apakah Rasulullah mengajarkan tahlilan? Sampai
Andaikan orang tersebut terus meneruskan, mana dasarnya tahlil? Kira-kira yang muncul sampean ketika ditanyai, sampean itu ahlul bidah, sampean tahlil yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Tidakkah sampean membaca wa alaisa lil insani illa ma sa'a? Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang diusahakan. Terus kira-kira sampean jawab piye? Wong kudu sana sampean. Duduk wong tua sampean. Duduk keluarga sampean, tahlilan. Usulkah itu? Kira-kira sampean menghadapi contoh kecil seperti itu, sampean menjawab dengan dalil-dalil ilmiah, ataukah sampean emosi cek? Mungkin kebanyakan kita langsung tersulut emosi, pun nggak akan omong atau jenisnya dengan perkataan yang lain. Di sini pentingnya ilmu. Kenapa saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pengurus anak cabang Waru GB Ansor, gerakan pemuda Ansor, anak cabang Waru. Saya mengapresiasi benar apa yang dilakukan oleh para pengurus, karena kita di sini bukan hanya sekedar gerakan, tapi dalam gerakan itu harus diwarnai dengan ilmuwan, didasari dengan suatu ilmuwan, agar apa yang kita lakukan itu memang ada dasar, bukan hanya jarene atau jawaban kita itu tradisinya dari zaman dahulu, dari mbah-mbah yai dari dahulu. Maka ketika andaikan orang mengatakan seperti ini, berarti langkah sampean sama dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran mengenai perilaku zaman jahiliyah ketika Rasulullah diutus untuk menyampaikan risalahnya, bahwasanya la ta'buduna illallah. Mereka itu sebetulnya juga mengakui adanya sumber kekuatan di luar kekuatan manusia. Maka ketika dia sebagian ini, mereka ketika diajak berdakwah, ketika diajak untuk mentauhidkan Allah, maka ajaran Rasulullah itu ditolak dengan perkataan ma wajadna alaihi aba'ana. Kami tidak mendapati apa yang engkau ajarkan, apa yang engkau ajak kepada kami itu berada pada yang diajarkan oleh nenek moyang kami. Bisa diterima kan? Maka solusinya bagaimana? Kita harus ngaji seperti yang dilakukan oleh gerakan Munasar Kecamatan Waru. Siapa enggak? Ya. Meskipun saya juga belajar ngoten. Sebetulnya banyak yang lebih pantas daripada saya duduk di sini. Cuman karena dipeksa ya. Saya merinding tadi, wah pembina. Waduh, padahal sesepuh Ansor itu sahabat ridhoi sesepuh. Saya masih awal-awal di aja dulu. Sahabat ridhoi itu sudah menjadi pengurus top. Pun, tapi bismillah mawon, karena ini saya pikir ini adalah bagian dari belajar, bagian dari thalabul ilm, maka saya lakukan saja. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa sedikit mewarnai dari amaliyah kita, ada mendasar apa yang kita lakukan. Ya. Pun, saya bacakan kitabnya terlebih dahulu. Ya. Kita Fatihah kepada muallif hadal kitab Syekh Ali Ma'sum dan juga Ustaz Hasan Ghazali dan Nabi Yasid Maliki. Mudah-mudahan nafa'ana Allah bi'ulumihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua, sebelum saya baca sedikit tentang ilmu, bahwa Rasulullah jauh sebelum ini sudah mengisyaratkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa pentingnya keilmuan, jangan sampai kita menyesal. Semakin ke belakang mungkin ini sebagaimana yang saya pelajari dari satu hadis, innallaha la yaqbidul 'ilm intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul 'ilm biqabdil ulama. Akhir-akhir ini banyak para ulama wafat. Oke. Itu suatu kesedihan bagi kita para talibul ilm. Suatu kesedihan bagi kita semua harusnya, karena dengan gapundutnya mereka stok keilmuan akan semakin berkurang kan ngaten nggih. Tapi bagaimana juga monggo lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali, untuk lebih bergegas kita untuk lebih semangat dalam thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan usul thawab lil mayyit, sampainya pahala lil mayyit. Dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, Yai Ali Maksum dengan indah menjelaskan bahwa ilmu yang dipelajari itu bukanlah untuk bertujuan untuk berbantah-bantahan, berdebat, tapi agar kita tahu apa yang kita lakukan itu dari dasar. Man 'amila bila ilmin mardudatun. Maka sebelum membahas, Syekh Ali Maksum menjelaskan bahwa jangan sampai kita setelah mengetahui ini tujuan untuk berdebat, untuk berbantah-bantahan. Mereka yang meyakini bahwa tidak akan sampai pahala kepada si mayit itu juga memiliki dasar. Dan kita yang melakukan tradisi tahlilan, kirim doa dan seterusnya itu juga punya dasar. Cuman mungkin karena kita termasuk kula mboten kita nggih, kula mawon mungkin rotok males belajar ngaten mawon nggih. Nah jenengan kan ahli-ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mithalul awal, jawazu hibati thawabil qiraah. Utawi iki ku nerangaken wenange aweh ganjaran wacan was-shadaqati lan shadaqah lil mayyiti maring mayit, wa wusuli thawabil qiraati lan tumekane ganjarane maca Al-Qur'an maksudnya, wa a'malil birri lil mayyit lan amal-amal kebagusan lil mayyiti maring mayit. Di sini menjelaskan yang kan kita bahas adalah jelas tadi tentang dasar amaliyah kita, usulnya pahala atau kebaikan dari kita yang kita hadiahkan kepada si mayit. Yang menjadi dasar antiknya Syekh Ali Maksum di sini, yang diketengahkan dalam karya beliau itu nukilan, bukan kebanyakan dari Syafi'iyah. Ya. Satu contoh, faqad qala Ibnu Taimiyah, beliau menukil dari Ibnu Taimiyah
Yang kedua dari murid beliau Ibnu Qayyim Az-Zawji. Kedua-duanya mazhab Hambali. Dan kedua-duanya ini biasa dibuat istidlal oleh di luar golongan kita. Karya apa namanya? Karangan-karangan beliau. Tetapi dalam satu keterangan yang saya baca bahwa Ibnu Taimiyah itu dalam akidahnya itu condong kepada Asy'ariyah yang menjadi juga kiblat dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faqad qala langsung kalau faqad qala monggo teman-teman ketika sapa Ibnu Taimiyah, sapa Imam Ibnu Taimiyah, innal mayyita sak temene mayit iku yantafi iku bisa ngalap manfaat sapa mayit bi qiraatil Qur'ani kelawan wacan Al-Qur'an. Kama yantafi kala kaya oleh ngalap manfaat bil ibadat sapa mayit bil ibadati kelawan ibadah al-maliyah yang basa bondo minas shadaqati wa nahwiha bayane sedekah dan sepadane sedekah. Pertama. Yang kedua, faqala Ibnu Qayyim dan ketika sahabat Ibnu Qayyim fi kitab Ruh dalam kitab Ruh afdalu ma yuhda ilal mayyiti as-shadaqah. Afdalu ma utawi utamane barang yuhda kang den hadiahkan apa mah ilal mayyiti maring mayyit iku as-shadaqatu shadaqah wal istighfar ulan istighfar wa du'a ulan du'a lahu marang mayit wal hajj lan haji anhu saking mayit. Dua pendapat itu kalau kita bicara tentang imam-imam yang ada Syafi'iyah rata-rata memang tidak ada muskilat masalah di situ. Jadi antiknya di sini Imam apa namanya Syekh Hadim Mansur menukil dari pendapat selain mazhab Syafi'i yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Taimiyah mengatakan innal mayyit yantafi bi qiraatil Qur'an. Sesungguhnya mayit itu bisa dapat mengambil manfaat dari bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh orang yang hidup. Di sini tidak mengecualikan apakah keluarga atau yang lainnya. Secara umum. Ihda'u thawab menghadiahkan pahala itu baik ibadah maliyah maupun ibadah badaniyah. Maliyah kata sedekah dan yang lainnya. Badaniyah mungkin sholat dan seterusnya, puasa dan seterusnya. Banyak hadis yang menekankan tentang itu. Begitupun murid beliau Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim ini murid kesayangan beliau dan sama-sama di penjara saat itu menemani gurunya. Jadi sedikit cerita tentang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu ketika pindah ke Damaskus, lebih tepatnya di Mesopotamia, itu beliau seorang pengkritik terhadap kebijakan pemerintah, juga terhadap ulama-ulamanya di situ yang tidak sesuai dengan keyakinannya. Karena itu beliau seringkali dimasukkan di penjara dan bahkan dikisahkan beliau wafat juga di penjara dan ditemani oleh Imam Ibnu Qayyim, murid kesayangan beliau. Kedua-duanya berpendapat bahwa hadiah ibadah yang dilakukan oleh orang hidup itu bisa sampai terhadap si mayit, baik badaniyah maupun maliyah ibadah tersebut. Contoh
istighfar dan seterusnya. Dari keterangan ini maka kembali lagi kita tradisi tahlil. Terus itu tahlil yang dibaca apa? Kalimat thayyibah, Al-Quran, istighfar dan seterusnya. Maka masalahnya di mana sih? Kan wonten. Loh, sudah 15 menit. Katanya 15 menit tadi nggih. Tambah didik ya. Maka dari ini maka tidak ada pertentangan sebetulnya. Jelas apa yang kita lakukan, apa yang menjadi tradisi dari pendahulu-pendahulu kita itu berdasar. Dasar ini kan ini kalaman jenengan boy kan dari pendapat ulama. Padahal hukum yang lebih asah itu kan ada di atasnya, yaitu Al-Quran maupun hadis. Maksudnya itu dasar inti. Nah, nanti sabar, makanya minta tambahan sedikit. Satu jam. Aduh. Dzalika ma qalahu Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim naqalahu anhuma al-'allamah Syekh Hasan Muhammad Makhluf Mufti Diyar Misri as-Sabiq. Pendapat keduanya itu juga dinukil oleh Syekh Hasan Muhammad Makhluf. Beliau adalah mufti Mesir zaman dahulu. Juga berpendapat sama seperti itu. Artinya usul. Berarti satu contoh, berarti kita Syafi'iyah, berarti jawaz nopo sing memperbolehkan apa yang kita lakukan. Yang kedua tadi Imam Ibnu Hanbal, jadi orang-orang Ibnu Hanbal. Wa dzhabal Hanafi ila anna kullaman ata bi ibadatin sawa'un kanat shadaqatan am qiraatul Qur'an aghar dzalik min anwa'il birri lahu ja'alahu thawabiha li ghairi wa yasul thawabuha ilaih. Begitupun Imam Hanafi menyatakan anna kullaman ata bi ibadatin, bahwa setiap ibadah yang diberikan, yang dihadiahkan, baik sedekah atau bacaan Quran atau selainnya, min anwa'il birri, dari ini lebih melebar lagi, bukan hanya sedekah ibadah maliyah atau badaniyah saja, tetapi min anwa'il birri, jadi setiap kebaikan yang kita lakukan, lahu ja'alahu thawabiha li ghairi, dan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang hidup dihadiahkan kepada yang lainnya, itu bisa usul. Coba ucul mawon. Nek seumpami sak mangke terus mboten usul gara-gara memahami ayat wa alaisa lil insani illa ma sa'a, nanti tafsirannya, maka tidak ada hadis, maka tentu akan mengingkari suatu hadis tentang ucapan salam kepada si mayit. Oke. Belum Al-Quran, anjuran mengucapkan salam ketika melewati kuburan, atau hadis yang bersumber dari Sayyidina Ali, man marra 'alal maqabir wa qara'a qul huwallahu ahad 11 thumma wahaba ajraha lil amwat u'tiya minal ajri bi'adadil amwat. Barang siapa yang melewati kuburan, pun ya jelas di sini teks hadisnya adalah man marra 'alal maqabir, kuburan. Barang siapa yang melewati
kuburan. Kuburan kok mosok nggih keluarga kabeh kan boten. Umum kata umum. Wa qara'a qul huwallahu ahad 11 dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali. Tsumma wahaba ajraha lil amwat. Kemudian menghadiahkan pahalanya kepada alladzina dufina fil maqabir, yang dihadiahkan kepada amwat, artinya orang-orang mati yang ada di kuburan tersebut. U'tiya minal ajri bi'adadil amwat, maka orang tersebut akan diberikan pahala sebanyak hitungan orang-orang yang dikuburkan di kuburan tersebut. Lagi hadis. Wan Anas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila faqala as-sa'il inna natasaddaqu an mautana. Rasulullah pernah ditanya dari seseorang, inna natasaddaqu an mautana wa nahujju anhum wa nad'u lahum hal yasilu dzalika ilaihim? Qal na'am wa innahu yasilu ilaihim. Kata Rasulullah, sesungguhnya kami bersedekah dari orang-orang yang mati dari golongan kita. Wa nahujju anhum, dan kami menghajikan untuk mereka. Wa nad'u lahum, dan kami mendoakan bagi mereka. Hal yasilu dzalika ilaihim? Apakah semua itu bisa wusul kepada mereka yang telah meninggal? Rasulullah jawab, "Na'am. Innahu la yasilu ilaihim." Rasulullah menjawab, ya. Sesungguhnya apa yang dilakukan, yang dihadiahkan kepada amwat tersebut, la yasilu, sungguh wusul. Jadi pakai la, ya. Sepuh ini nanti bisa menjelaskan lamnya dalam apa itu. La yasilu, sungguh akan dapat wusul kepada mereka. Tiga, sekarang yang keempat, madhab yang keempat. Wa madhabul maliki. Bisa dicek, bisa dilihat di kitabnya. Gue sampai nggak mau kitab terakhir paling bujui paling. Wa madhabul malikiyah. Dan Maliki dan Malikiyah beda, ya. Hanafiyah beda. Kalau Hanafiyah, Malikiyah itu adalah orang-orang imam-imam yang ada di madhab tersebut. Wa madhabul Malikiyah annahu la khilafa fi wusuli thawbis shadaqah ilal mayyit. Sesungguhnya menurut madhab Malikiyah annahu la khilafa fi wusuli thawbis shadaqah, tidak ada perbedaan, artinya tidak ada konflik dalam internal madhab Malik bahwa apa yang dihadiahkan itu bisa wusul kepada mayit. Tetapi ada perbedaan. Waktu fi jawazi qiraatil mayyit. Tadi kan shadaqah. Kalau Imam Hanafi tadi lebih luas apapun itu, ibadah maliyah, badaniyah, pokoknya bahkan amalil bir, amal-amal kebaikan itu bisa wusul. Tapi kalau Malikiyah dibatasi, bahwasannya kalau sedekah itu la khilafa fi usul ilal mayyit. Tetapi ada perbedaan sedikit dalam mazhab Maliki. Ikhtilaf fi zawaj qiraatil Qur'an lil mayyit. Jika membaca Al-Qur'an bagi mayyit ini. Fa aslul madhabi karahatwa. Madhab asli dari Imam Maliki adalah karahatullah, makruhkan qiraat. Tetapi wadhabal mutaakhirun, tetapi imam-imam di belakangan, artinya dari kelompok madzhab Malikiyah itu bisa wusul qiraat tersebut tanpa ada karohah, tanpa ada kemakruhan. Dan perlu diketahui bahwa di madzhab Syafi'i sendiri itu harus ada qayyidnya. Qayyidnya harus ada ida'u thawab. Satu contoh,
Allahumma jal qiraatana li siapa? Allahumma jal thawaba qiraati li siapa? Pun sekarang masalahnya adalah bagaimana dasar Al-Qur'annya tentang wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dalam kitab Baroih dijelaskan bahwa gini, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Maaf, mana ini? Wa an laisa lil insan illa ma sa'a, dan sungguhnya tidak ada bagi manusia, artinya apa yang didapatkan, illa ma sa'a, kecuali apa yang diusahakannya. Wa qad dhanna ba'dun nas anna al insan la yantafi'u bi sa'yi ghairihi. Sebagian manusia meyakini bahwa manusia itu tidak dapat mengambil kemanfaatan dari orang yang lain. Wa hadza ainul khata'. Dalam kitab di sini disebutkan wa hadza ainul khata', dan itu adalah satu keyakinan yang salah. Fal maitu yantafi bis salati alaihi wa bil hajji anhu wa bis sadaqati wa ghairiha kama jaa bihi nususul kitab was sunnah. Wa hada ijma'ul a'immah. Maka sungguhnya mayit itu dapat mengambil kemanfaatan dari sholat, haji, sedekah dan yang lainnya dari orang lain, dan itu adalah ijma'ul a'immah, kesepakatan para imam ulama a'immah. Mengenai ayat itu, dalam tafsir At-Tabari, asbabun nuzul disebutkan, asbabun nuzul tentang ayat itu adalah berkaitan dari Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah saat itu sudah masuk Islam. Oleh teman-temannya itu diajak kembali kepada agama sebelumnya, dan sebagian lagi ada yang berkata, berikan aku beberapa dirham dan aku akan menanggung dari dosa-dosamu. Artinya mereka meyakini bahwa mereka telah ingkar Al-Walid bin Mughirah itu telah mengingkari agamanya, artinya kufur menurut paham mereka. Berarti kufur itu kan musyrik itu kan berarti mensekutukan keyakinannya kepada, berpindah kepada keyakinan yang lain. Lalu turunlah ayat ini, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya apa? Bahwa manusia itu tidak bisa menanggung dari perbuatan orang lain yang ditimbulkan dari orang lain, karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Jadi gak iso. Kalau di agama lain ada kan dosa turunan, dosa turunan. Kalau di Islam tidak ada sama dosa-dosa. Tidak bisa terus orangnya meninggal terus dapat warisan dosa, itu
Itu yang pertama. Dan di situ diterangkan bahwa ayat ini, ayat wa'alaisal insani illa ma sa'a itu surat An-Najm ayat 39. Dinasah dengan ayat surah Al-Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, merekanya itu kaum Muhajirin wal Ansar. Artinya orang-orang kalau periode sahabat berarti periode tabi'in. Ini yang dimaksud walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana, Tuhan kami ampunilah kami, wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan saudara-saudara kami, artinya orang-orang yang telah mendahului dari kami mengenai keimanannya pun. Artinya apa? Artinya adalah ayat ini menjelaskan bahwa orang lain dapat mengambil kemanfaatan dari kebaikan yang dilakukan orang yang masih hidup. Saya ulangi lagi, jare mang wa'alaisal insani illa ma sa'a, mati ya wis, karena gak dapat mendapatkan apa-apa. Kok saiki seperti ini? Nah, ini. Maka satu, kita harus tahu tentang ayat itu wa'alaisal insani illa ma sa'a itu apa. Jadi asbabun nuzulnya adalah Al-Walid bin Mughirah dalam kitab Tafsir At-Tabari, tadi bisa dicek. Asbabun nuzulnya itu. Jadi tidak bisa menanggung dosa-dosa yang dilakukan karena perbuatan-perbuatan orang lain. Artinya dengan memberikan uang, sejumlah uang, maka kesalahannya bisa ditanggung. Maka akan lebih enak jika kita menjadi orang kaya, ya. Oke, aku berbuat apa saja, orang sing mlaku tak wae dhuwit, tanggung itu sok, ya. Itu. Enak lah. Itu. Jadi harus memahami itu. Maka dengan memahami ayat Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwana alladzina sabaquna bil iman, kita akan lebih jelas sekarang bahwa orang lain itu dapat mengambil kemanfaatan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Orang lain. Begitupun kesalahan-kesalahan orang lain itu akan membekas kepada orang lain. Bingung? Boten. Jadi gak membekas kepada orang lain. Kok usah membekas? Membekasnya itu adalah nanti gini. Di mana posisinya sekarang? Saya tadi malam mendengar mendengarkan ceramah Gus Baha itu kan. Ternyata kok menjelaskan tentang ayat ini wa'alaisal insani illa ma sa'a itu. Beliau menjelaskan bahwa kita harus paham tentang ayat-ayat itu. Ayat-ayat yang tidak ada kaitannya, tidak membekas kebaikan atau keburukan orang lain terhadap orang lain, seseorang terhadap orang lain, itu adalah mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan akhirat. Sedangkan yang membekas itu adalah kaitannya ayat-ayat yang masih belum akhirat. Berarti di barzakh. Okay. Imam Nawawi menjelaskan kuburan, okay. Orang meninggal dalam kuburan itu bukan akhirat. Al-barzakh menurut Imam Nawawi adalah al-fasil baina dunya wal akhirah. Satu alam pemisah antara dunia dan akhirat. Berarti belum masuk akhirat. Dan disinilah yang akan bisa
mengalir kebaikan dari orang yang masih hidup atau keburukan dari orang yang hidup. Di dasarnya keburukan iso mengalir. Ada hadis nanti dicek di Ustaz Murni, insyaallah akan dijelaskan tentang orang yang mengawali membuat asar, tentang asar bekas kebaikan atau keburukan, atau mandala ala khairin itu kan ya hadisnya yang populer seperti itu. Wong sing mengawali kebaikan terus dilakukan oleh generasi berikutnya, maka orang yang mengawali melakukan kebaikan dan dicontoh oleh generasi berikutnya itu akan mengalir pahalanya. Begitupun sebaliknya, ketika kita mengawali dalam satu daerah, dalam satu wilayah, kita mengawali satu keburukan, kejelekan, terus ditiru orang lain, dan kita meninggal, kita akan mendapatkan kiriman dosa karena kita yang menuntun, menunjukkan kepada keburukan tersebut. Dan itu di mana? Di barzah, boten di akhirat. Ahlussunnah, faham ahlussunnah wal jamaah, menjelaskan tentang akhirat itu adalah setelah hancurnya alam semesta, setelah hancurnya alam semesta terus dibangkitkannya, baru itu masuk di akhirat. Kiamat, setelah sama dengan kiamat, dan kiamat berarti kan hancurnya semua itu kan, setelah dibangkitkan yaumul ba'ats berarti masuk di, setelah ba'ats baru di akhirat. Al-Quran menyifati tentang akhirat itu adalah la yanfa'u malun wala banun, di mana hari tidak akan ada kemanfaatan sama sekali harta dan anak atau keturunan. Tidak bekas, tidak ada bekas, tidak ada manfaat yang diperoleh. Sedangkan di barzah jelas tadi mendapatkan kebaikan. Itu dari sisi Al-Quran. Mereka yang mengatakan, saya ulang lagi mulai awal berarti sekarang kesimpulan, sebelum kesimpulan, orang yang membid'ahkan atau mengatakan sesat atau melarang orang yang melakukan tradisi tahlil dan seterusnya, itu kan berdasarkan ayat itu, tapi pemahamannya parsial. Saya bacanya di mana ya? Kalau ya ketemu tobat. Itu yang pertama. Di ayat itu apa namanya? Alladzina sabaquna bil iman, kan? Berarti itu adalah suatu hujah kita bahwa kita dianjurkan untuk ihda'u thawab, karena itu akan mengalir pahalanya. Yang kedua adalah mereka berdasarkan satu hadis, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Pemahaman ayat hadis tersebut itu inqata'a, terputus. Kenapa terputus? Tadi dikaitkan dengan illa masa'a, tadi dikaitkan dengan ayat tadi illa masa'a, An-Najm ayat 39 tadi. Tiga hal itu adalah masa'a, apa yang diusahakan oleh si mayit sebetulnya.
Pertama sedekah. Berarti diusahakan siapa? Si mayit. Waladun solihah, anak. Napa sedekah jatuh ilmin yuntafa. Ilmu yang bermanfaat berarti diusahakan oleh, bisa bermanfaat karena dia mengajarkan, kan seperti itu. Berarti diusahakan sebelumnya oleh si mayit. Waladun solihin, tidak akan muncul anak jika tidak ada orang tua yang saat itu menjadi mayit. Maka kebaikan yang dilakukan oleh si anak itu akan juga mengalir kebaikannya bagi orang tua. Hadis tersebut bukan berarti membatasi tadi kan ingkoto amaluh, terputus. Kenapa terputus? Karena sudah meninggal. Tapi tidak disetek hadisnya, tidak intafa'a, okay? Tidak intafa'a, tidak terputus kemanfaatannya. Berbeda, okay? Ingkoto'a dan intafa'a. Ingkota berarti terputus, intafa'a berarti ada kemanfaatan. Kemanfaatan itu tetap ada. Kenapa? Karena memang dia masih di alam barzah. Kalau masih di alam barzah tidak ada kemanfaatan dari orang yang hidup terhadap si mayit, maka bagaimana ketika Rasulullah melewati satu pekuburan? Ini di bab Tohara biasanya, hadis ini di bab Tohara biasanya. Ketika Rasulullah melewati pekuburan, terus ada dua pekuburan yang menangis, menjerit. Terus setelah itu Rasulullah duduk, terus pelepah kurma itu diletakkan satu-satu. Ketika itu kan ditanya oleh sahabat, salah satu yang mengikuti Rasulullah. Maka tidak ada hadis itu kan. Kenapa? Karena Rasulullah bertanya, kuburan siapa ini? Berarti jelas bukan keluarga Rasulullah. Nggih. Jelas nggih? Lomang pamitan didik kok saya wis. Artinya tetap monggo tetap kita lestarikan amal solih yang kita lakukan, kita hadiahkan, kita uthawab dal mayit, terutama keluarga kita, orang tua kita. Jangan pernah terputus untuk mendoakan dan hadiahkan segala kebaikan yang kita lakukan. Kadang kita itu hanya nek kapane mari nek tahlil baru kirim ida uthawab, Allahumma taqabbal ba'uthi thawab maqaratu thawab maqarana ila fulan bin fulan bin fulan wa fulan bin fulan wa fulana bin fulan. Sekarang setelah mengetahui ini, maka seyogyanya kita apapun yang kita lakukan. Satu contoh ketika sama sedekah, dan itu tidak mengurangi, sekali lagi tidak mengurangi kebaikan yang kita lakukan, yang kita hadiahkan kepada si mayit, itu tidak mengurangi dari kebaikan pahala yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu kan rugi nih, sama sekali. Dan bahkan itu lengkap ya Gus Badrun adalah ciri dari waladun solihun yang disifati yada'aulah. Kan ngoten, sampean sedekah, sampean salat pun mari salat, Allah mahdi thawaba mithla thawabi sholati li abi wa ummi wa jaddi wa jaddati, dan seterusnya. Monggo sampean membaca Al-Qur'an, deres Al-Qur'an, monggo sampean mantun poso, mantun zakat, mantun apapun kebaikan, monggo. Sekarang kita semua mudah-mudahan nggih pun nggih ada pertanyaan nggih, monggo. Artinya kita diskusi nggih, kita diskusi pun nanti terus kalau jawab ngoten, bisa yang lainnya menjawab ngoten nggih. Monggo sebelum kita akhiri.
Nggih. Gimana? Terakhir sebelum ditutup nih. Satu hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum walau bisyurbati ma'in. Sedekahlah kalian untuk diri kalian, wa ala amwatikum, dan untuk orang-orang mati kalian, walau bisyurbati ma'in, meski dengan seteguk air. Ini menjadi dasar penguat sampean tahlilan. Sampean tekani wong kan ya, tekani wong, sampean nyugui. Nyugui itu juga ada tuntunan hadis. Hadisnya kan tentang di antara ciri muslim adalah dikongkon menghormat tamu, ikramud dhaif, seperti itu. Itu tuntunan, itu hadis. Tasaddaqu ala anfusikum wa ala amwatikum. Sedekahlah kalian untuk diri kalian dan juga untuk orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Walau bisyurbati ma'in, walau dengan seteguk air. Fa illam taqdiru ala dzalik, jika kalian tidak mampu mensedekahkan air bagi tamu-tamu yang hadir yang mendoakan atau mendoakan, fa bi ayatin min kitabillah ta'ala, maka sedekahlah kalian dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Bacaan-bacaan Al-Qur'an. Fa illam ta'lamu syai'an min Al-Qur'an, jika kalian tidak bisa maca Al-Qur'an, gak ngerti, fad'u lahum bil maghfirah. Ini jelas. Isine donga nek tahlil kan njaluk pengampura ya. Nah, ini. Poin ini. Fad'u lahum bil maghfirah. Donga sampean kanggo mereka yang telah meninggal, bil maghfirah, dengan pengampunan. Warahmah, dan juga rahmat. Kerahmatan bagi mayit, bukan hanya pengampunan tapi juga kerahmatan. Fa innallaha wa'adakum al-ijabah, karena sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian akan terkabulnya doa tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada Allah masih berdoa. Oh, monggo. Nggih. Pertanyaannya adalah, ketika bersedekah tanpa ada qaid, ihda'u thawab li mayit, apakah sampai ke mayit? Ngeten. Jenengan tadi pertanyaan seperti itu, tapi contohnya adalah saya sedekah sajadah, saya sedekah Al-Qur'an ditaruh di masjid. Ketika menaruh niku sampai sedekah niatnya apa? Kepada keterangan dari pendapat Imam Syafi'i, maka harus ada ihdal thawab, ada taklek ya, taklek untuk menghadiahkan itu. Bagaimana mungkin ketika sampai meletakkan Al-Quran, muwaqaf Al-Quran dalam masjid, terus
bisa sampai kepada si mayat, cuman nggak ada tujuan itu ngoten. Ngeten contohnya, contoh ngeten mawon, lebih mudah. Sampai menaruh uang atau memberikan sesuatu, menaruh barang, sampai pengen ngapunten Gus. Pertanyaan ini saya perjelas. Jadi teman yang bertanya ini dia ngomong ini adalah sedekah keluarga, tidak disebutkan satu persatu. Katakanlah ada beberapa keluarga termasuk ibu, kakak dan adiknya meninggal dunia, tapi tidak disebutkan satu persatu namanya. Hanya saya membelikan karpet untuk masjid ini adalah sedekah keluarga saya, minta doakan mudah-mudahan barokah dan lainnya, jauhkan dari musibah dan lain-lainnya. Hanya seperti itu Gus. Apakah yang sudah mati ini nyampe atau tidak? Yang jelas kalau yang masih hidup insya Allah dapat doanya kan. Bon. Oke, sambut. Berarti berbeda dengan yang pertama. Yang kedua adalah ada taklek tentang keluarga. Dan ini umum. Dan ihda'us thawab, menghadiahkan thawab pahala dari amal kebaikan itu bukan terkhusus pada orang yang telah meninggal, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Ketika sampan sudah mengatakan keluarga, berarti yang termasuk bagian dari keluarga itu mendapatkan pahala, karena kata tadi kan meletakkannya. Saya beli karpet, saya taruh di masjid, saya sodakokan di masjid, atau saya ifakan di masjid untuk keluarga. Ini adalah sodakonya keluarga, ini pun dapat pahala. Semuanya keluarga, karena keluarga kan ada sigatnya tentang keluarga. Kecuali itu yang contoh yang pertama kan gak ada ngomong apa-apa. Aku tuh saja tak ada masjid ya wes. Berarti kebaikannya yang untuk dirinya yang memberikan sedekah. Memahami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini napa Gus nggih. Mungkin ketika kita dulu nggih sedekah kita dulu, atau kebaikan kita yang dulu yang tidak dihadiahkan, pahalanya tidak kita hadiahkan, ketika terus setelah itu kita saat ini atau nanti itu kita berdoa pada Allah nggih, supaya sedekah kita yang sudah kita sedekahkan dulu, atau kebaikan kita dulu itu pahalanya kita hadiahkan kepada almarhum atau si mayit. Itu gimana? Mungkin ini termasuk memperbaiki niat atau gimana gitu, memperbarui atau memperbaiki. Monggo. Mumpung eling nih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Waalaikumsalam Ini masih mengganjal di benak saya karena ada sedikit polemik ketika kita mau merenovasi masjid antar pengurus takmir. Polemiknya ngeten Gus, ada sebuah pertanyaan, masjid ini kepingin direnovasi, keramiknya dijeboli kabeh, diganti pokoknya model-modelnya. Kemudian dari pihak pengsedekah keramik ini menuntut ketika keramik ini mau dibongkar, secara otomatis katanya sedekah dari keluarganya untuk si mayit ini akan hilang. Bahasanya seperti itu. Ya, ini mohon penjelasan Gus, biar tidak salah tafsir. Ya, apakah sedekahnya keluarga ini tetap bisa berjalan, masih pincak ke mayit ketika keramik yang ditempelkan ini dibongkar diganti yang lain?
Matur nuwun. Nggih. Kalau yang pertama itu gini. Wis kadung zaman biyen sedekahe, terus saiki ngerti dasar terus baru di tajdid dunia. Tajdid dunia iku umur baru niat nggih. Kok ilingi tajdid nikah. Nggih. Bahasa iku biasa tajdid itu biasa karane nikah nggih, Ustaz nggih. Ngoten. Bagaimana tentang itu? Apakah bisa, konten? Bang, ngapunten. Saya setuju kalau mboten mantun jawab apa iya atau bisa atau enggak. Cuman kita pikir saja sekarang. Ya, ngapunten. Saya tidak tahu dasar, jujur saya tidak tahu dasar tentang itu. Apakah kalau ada sudah mamadhah yang terlewat itu bisa kembali ditarik, konten? Saya tidak tahu itu. Oke. Cuman niki hanya pemikiran loh, oke? Nggak usah diikuti, pemikiran dulu. Sesuatu yang telah taruhlah musnah, ya. Musnah, ya, pun hancur pun karena mama tuh yang terlewat sudah terlewat. Sampeyan saiki gue jahe, tahu be, terus menekat eling, iya aku durung tak niati hadiah sedekah iku tak lono nang bapakku almarhum, ibu almarhum Mas terus. Itu bagaimana? Kulo niki nggak pikiran kulo ngapunten boten nate dasar, jadi jangan diikuti. Nek pikiran kulo boten saged. Karena sudah terlewat dan sudah hancur. Kecuali kalau barangnya itu masih sabit, masih tetap. Itu mungkin bisa karena barangnya masih ada dan dipergunakan, nilai sajadah, nilai Quran atau seterusnya. Tapi saya belum punya dasar. Ngapunten. Mungkin suatu saat kalau sudah tahu dasarnya bisa saya share. Terus tentang barang yang diwakafkan oleh pendahulu-pendahulunya, terus di masa kini karena tren model berganti, maka otomatis ada renovasi. Itu di Basul Masail Sudan. Terima kasih. Bagaimana tentang hal itu? Apakah masih jariyah, masih mengalir? Jariyah itu pengertiannya adalah selama masih dipergunakan, masih bisa dimanfaatkan, maka itu bisa jariyah, bisa mengalir. Maka jika tidak, diboten. Insyaallah itu yang dimaksud masa LMC. Ngapunten, biar ada sebuah solusi. Nah, dari pihak keluarga ini kan minta jalan tengah, tetap mempertahankan itu adalah jariyah dari abah saya, keramik yang ditaruh di masjid. Hari ini diganti marmer dan lain-lainnya, sehingga dia tetap berkuku kalau ini dilepas, otomatis jariyah saya akan putus, karena tidak dipergunakan lagi. Harapannya tetap keramik ini tetap dipakai, kemudian kasih karpet, tapi pihak panitia tetap akan mengganti marmer karena ada sumbangan marmer. Dan ini solusi pripun, Gus? Yeah. Sebelum solusi, saya jelaskan sedikit tentang wakif, tentang orang yang berwakaf dan barang yang diwakafkan. Ini betul apa, Bu? Sedekah kan, Bu? Oh, sedekah. Sedekah jariyah. Jariyah, nggih, sedekah, nggih. Solusinya bagaimana? Solusinya, kalau saya damel uruk selama itu masih dipergunakan untuk ibadah di situ, maka tetap jariyah, tetap mengalir. Damel uruk mawon, nggih, dipendem, itu solusinya. Kalau ditinggikan, satu contoh, kan ditumpuk kan, ditumpuk. Atau kan kalau langsung disemen karena seperti ini, kalau kasih nempelnya bagaimana? Kan dirusak ya. Apakah kalau barangnya terus rusak terus boten? Selama itu ditempati, jariyah. Sebagaimana ketika kita disunahkan untuk salat sunnah,
Untuk sholat sunnah kan kita bergeser, biasanya kan adatnya seperti itu. Itu kenapa sih? Karena untuk memberikan saksi dalam amal kebaikan kita, itu segala sesuatu kan menjadi saksi. Keramik yang kita tempati untuk sujud itu bersaksi kelak. Tanah yang kita tempati itu bersaksi kelak. Oke, betul. Solusi. Mungkin ada tamu. Pun ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Ngapunten wonten kesalahan, hadanallahu ma yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solihin selaku Dewan Pembina Kajian Rijalul Ansor dan penasehat dari pimpinan Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Waru. Jangan lupa semoga dengan adanya upaya ngaji online ini bisa tersosialisasikan segala kebaikan, terkhusus ilmu agami Islam melalui organisasi Ansor, Rijalul Ansor dan Banom-Banom NU lainnya. Jangan lupa sahabat, di subscriber saya Muhammad Arif SHM bahwasanya online, ngaji online hari ini dan kegiatan-kegiatan yang saya live streaming di channel YouTube Muhammad Arif SHM sebagai mitra partner kegiatan dari YouTube channel NU Media Waru. Dan kami harapkan untuk seluruh subscriber saya di Muhammad Arif SHM untuk like, share, and subscribe di channel YouTube NU Media Waru dan follow di sosial media NU Media Waru, Facebook, IG, Twitter, agar supaya apa? Bisa nanti tembus 1000 subscribe dan nantinya live itu langsung lewat akun YouTube NU Media Waru. Kenapa ini sebagai alternatif? Karena di akun NU Media Waru masih belum bisa live and subscribe. Mohon doa restunya Gus nggih, para gawagis yang ada di sini dan yang menyimak lewat media saya, agar supaya NU Media Waru diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan barokah dari muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, agar supaya NU Media ini bisa istiqomah dan eksis dalam peran mensiar dan siar segala kegiatan-kegiatan Banom NU, lembaganya dan umumnya segala kegiatan-kegiatan positif. Dan jangan lupa bahwasanya tempat kita ngaji online ini adalah di Yayasan Pesantren At-Tauhid, pimpinan yang didirikan dan diinisiasi oleh pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Waru kurang lebih periode tahun 2000 atau 90 berapa ngonten ya, 90-an. Di Yayasan Pesantren At-Tauhid ini, Yatim At-Tauhid ini mungkin kurang lebih 50 santri yatim yang pola asuhnya adalah dengan pendidikan pesantren. Dan alhamdulillah para pengurus pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Waru ini juga berkhidmat di Yayasan Pesantren At-Tauhid dalam rangka khidmat dan menjalankan amanah organisasi. Yayasan Pesantren At-Tauhid memiliki unit usaha Warung Lesehan At-Tauhid yang menyediakan menu layanan akikoh, prasmanan, dan lain sebagainya. Siap menerima pesanan dari para subscriber Muhammad Arif SHM, warga Nahdiyin, dan kader NU yang lain. Tepatnya di Jalan Kolonel Sugiono, Dusun Kepukiriman, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo. Monggo langsung mampir di Yayasan Pesantren At-Tauhid. Kalau mau menikmati hidangan, pesen akikoh dan sebagainya, mau nyantai, bisa di akses belakang Yayasan Pesantren At-Tauhid. Insya Allah barokah. Nanti kenapa unit usaha itu didirikan? Salah satunya adalah bentuk untuk kemandirian para yatim yang ada di sini dan para pengurus. Dan insya Allah saldonya tetap untuk kehidupan, kebutuhan dan sebagainya para yatim yang ada di Pesantren Yatim At-Tauhid. Sekian, ada kurang lebihnya saya pribadi dan tim NU Media Waru, kameramen Ansori LC, fotografer sahabat Hilmi, dan para mustamiin sahabat yang lain yang telah hadir
Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kurangnya dan kurang sempurnanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.